Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue basah yang berbahan dasar tepung ketan yang super simple, mudah dan praktis. Tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 60 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu tuangkan 30 ml air mineral. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula larut. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah gula larut dan mendidih, selanjutnya masukkan 100 gram kelapa parut kasar. Gunakan kelapa parut setengah tua. Selanjutnya ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai kadar air menyusut dan kelapa menjadi matang. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah kadar air menyusut dan kelapa menjadi matang, selanjutnya matikan api kompor. Lalu kita angkat dan dinginkan. Untuk langkah berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras ketan. Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 45 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir. Jika suka lebih manis bisa ditambah. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan, lalu aduk campur hingga rata hingga adonan menjadi licin. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk masing-masing bagian nanti dibagi lagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama di sini saya tambahkan dengan pewarna hijau muda. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Selanjutnya untuk bagian yang kedua di sini saya tambahkan dengan pasta pandan. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan dengan sedikit pewarna hijau tua. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Untuk loyang di sini saya sudah olesi dengan minyak sayur, kemudian saya lapisi dengan plastik dan saya olesi kembali dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil adonan warna hijau muda, kemudian tuangkan setengah bagian. Jadi untuk masing-masing warna sebanyak 2 kali pengukusan. Jangan lupa untuk diratakan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit, langkah selanjutnya ambil adonan rasa pandan. Kemudian tuangkan setengah bagiannya di atas lapisan yang pertama. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk diratakan. Setelah itu kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai dengan matang.
Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, kemudian kita angkat. Selagi kue masih panas atau hangat, kemudian sisir pinggiran loyang. Seperti ini. Di sini saya sisir menggunakan bantuan scraper atau bisa juga menggunakan spatula. Kemudian di sini saya lapisi dengan plastik lalu saya balik. Nah, seperti ini. Selanjutnya keluarkan dari cetakan. Untuk langkah berikutnya, di sini saya tambahkan dengan unti kelapa yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Tambahkan isian unti kelapa di ujungnya seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan supaya lebih padat. Ratakan dari ujung ke ujung. Selanjutnya ini kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Pastikan kue dalam keadaan masih hangat saat menggulung supaya merekat dengan sempurna nantinya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita padatkan dan rapikan menggunakan bantuan scraper. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita balurkan pada kelapa kering atau coconut desik. Balurkan hingga rata. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai untuk kedua kuenya. Berikut ini untuk hasil kue yang kedua. Untuk satu resep ini menjadi 2 gulung. Apabila dipotong untuk satu gulungnya menjadi 5 bagian. Setelah rata, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, selanjutnya potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini satu gulungnya saya potong menjadi 5 bagian. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 10 buah. Nah, kira-kira seperti ini hasil potongannya. Selanjutnya di sini saya tambahkan dengan selai stroberi di atasnya seperti ini. Supaya lebih cantik, tambahkan potongan buah stroberi. Nah, ini opsional. Lakukan hingga selesai. Kira-kira seperti ini hasilnya. Berikut ini untuk kue mochi gulung klepon siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya kenyal dan lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.